mengabaikan kewajiban teman-teman sebagai orang Kristen untuk bersekutu, untuk melakukan perayaan Ekaristi dan seterusnya. Handphone bisa disebut sebagai berhala. Jadi definisi berhala sekali lagi tergantung pemaknanya, tergantung. Ini udah dibilang, ini berhala zaman now nih. Ya nggak? Ini disebut berhala nih, wajib, nggak boleh ketinggalan ke gereja bawa HP. Ya, ke depan ke warung bawa HP, itu baru berhala bang. Itu baru namanya berhala nih. Nggak ada orang Katolik ke warung bawa patung Bunda Maria, ngapain amat. Ya, begitu, itu namanya wajib, definisi WAJIB. Nah itu, ya. Makanya saya sering bilang, ada nggak, bisa nggak menyebutkan orang-orang yang kritik dengan gereja Katolik penggunaan patung, ada nggak dokumen gereja yang menyatakan penggunaan patung itu wajib? Pertama, yang kedua disebut berhala, melekat. Ada tujuannya. Kenapa? Contoh tadi saya bilang handphone bisa disebut berhala. Kenapa? Orang-orang yang terpaku dengan handphone tahu, oh di handphone saya ini ada kontak, ada ini, ada chat, ada hiburan, entertainment, ada Instagram, ada TikTok. Saya nggak bisa lepas dari ini. Nah, orang-orang yang mengkritik gereja Katolik yang bilang orang menyembah patung, ada nggak kira-kira orang Katolik yang detik ini meyakini patung bisa menebus dosa? Sama seperti ajaran Saracen. Nggak ada, woi. Gue selama jadi Katolik, gue ke patung Bunda Maria Gereja Katedral Jakarta, Teresia, ya, Gereja Santa Bloque, kagak ada tuh ajaran berdoa di depan patung Bunda Maria, kamu akan mendapatkan hikmat, kamu akan dihapus dosa. Enggak ada. Jadi definisi berhala sekali lagi itu harus dimaknai dengan tepat. Jangan apa-apa dibilang ini berhala, itu berhala, ini berhala, itu berhala. Jadi harus dimaknai tepat-tepat ya. Begitu. Semoga bisa menjawab. Makanya nggak jadi masalah teman-teman yang Protestan mau ikut berdoa dengan kami di Gua Maria, nggak jadi masalah. Kami tidak pernah memaksa dan kami tidak pernah mengajak. Kalaupun dipersilakan ya silahkan, terserah. Begitu. Tapi jangan kemudian mengkritik tanpa ada alasan yang jelas. Gitu. Gitu. Oke, aku tanggapin ya. Iya, silakan. Oke, jadi gini, maaf ya Yosef ya, tapi kamu tuh dari tadi tuh sebenarnya strawman loh. Karena aku nggak bilang bahwa penggunaan patung itu salah dan penggunaan patung itu berhala. Aku tadi nggak bilang begitu. Makanya aku bilang kan, aku menerima gitu. Maksudnya dogma Katolik bahwa menggunakan patung sebagai sarana untuk berdoa itu fine. Karena ya maksudnya kalau misalnya patung pun dipakai, berarti kalau patung nggak boleh dipakai, berarti harusnya salib juga nggak boleh dipakai dong. Karena kan itu kan sebenarnya kan sama-sama sarana juga kan. Nah, aku nggak mempermasalahkan itu. Dan sebenarnya kalau misalnya kalau kamu nanya sebenarnya sama aku tadi ya, apa yang kamu permasalahkan dari gereja Katolik itu, aku nggak mempermasalahkan patung loh sebenarnya. Dan kalau kamu nanya ya, yang aku permasalahkan paling besar itu malah sebenarnya bukan patung, purgatori yang aku permasalahkan. Bukan patung. Aku kalau untuk patung tuh netral lah. Maksudnya approve ya enggak, tapi juga kontra enggak juga gitu. Jadi ya makanya dari tadi tuh sebenarnya ya aku sih terima lah penjelasanmu tuh tadi sudah sangat baik dan aku terima ya mengenai patung itu dan memang aku terima bahwa maksudnya memang kalau secara dogmatik itu kalian memang tidak menyembah patung dan aku terima itu gitu, dan patung itu cuma sarana, aku terima. Nah, kalau yang permasalahan terbesarku dengan dogma gereja Katolik itu adalah purgatori. Nah, mungkin kalau Yosef bisa menjelaskan, silakan. Oke, udah ya. Jadi kalau saya dibilang strawman, sebenarnya saya nggak tahu dibilang strawman apa. Saya tadi bilang, adakah saya menyebut Fire Lord just only you? No, kalau kamu dengar. Makanya teman-teman yang anti Katolik, pasang kuping baik-baik. Saya bilangnya apa? Teman-teman yang anti Katolik, artinya orang-orang di luar sana oknum-oknum yang anti Katolik. Saya nggak menyebut kamu secara spesifik. Oke, maaf. Kalau kamu dengerin berulang-ulang narasi saya bilang loh seperti itu loh. Betul nggak teman-teman? Saya koreksi dulu sama teman-teman yang dengerin dari tadi bahwa betul nggak saya bilang. Makanya orang-orang yang anti Katolik, orang-orang yang kritik dengan Katolik, saya selalu bilang kayak gitu loh. Saya nggak ada bilang makanya kamu enggak. Saya bahkan bilang, makanya bang, makanya om, makanya tante. Apakah kamu tante juga termasuk kan? Oh, enggak. Jadi tadi kan bilang seperti itu. Jadi kebiasaan saya, jadi gini, makanya saya pengen bilang dulu nih.
Kalau Om Firelord sudah pernah dan sudah sering nonton saya, tahu kan, Joseph itu nggak cuma fokus sama yang bertanya dan naik, tapi juga saya fokus dengan teman-teman juga yang mendengarkan. Nggak cuma di TikTok, tapi juga di YouTube. Maksud saya supaya penyampaiannya menyeluruh. Gitu. Ya. Seperti itu. Oke, itu. Jadi harus saya klarifikasi dulu, nggak apa-apa kalau salah dengar. Kemudian ya, sebenarnya kalau permasalahan approve tidak itu jadi persoalan ya, karena tadi saya sempat menyinggung konsili. Kalau Anda sebagai orang Kristen sejati yang menolak konsili, harusnya Anda terkena anatema, tapi nggak jadi masalah. Ya, kenapa saya bilang kena anatema? Coba baca konsili, mengenai ikon, mengenai gambaran kudus. Bagi siapa saja yang menolak untuk menghormati gambaran-gambaran kudus yang gereja coba wartakan, anatema. Bukan saya yang bilang ya, itu konsili para bapak gereja. Kamu protes, kamu beli mesin waktu, kamu kembali ke zaman mereka, kamu dobrak, kamu labrak mereka. Bukan Joseph. Ya, saya hanya mengingatkan saja. Bagi yang menolak, bagi yang bersifat menerima tidak, menolak tidak, itu kan artinya menerima tidak. Nah, itu sudah jelas tidak menerima gitu. Menolak juga tidak. Nah, itu posisinya agak kurang jelas. Padahal dalam konsili itu harus benar-benar diterima secara utuh sebagai bagian dari pewartaan dan ajaran gereja melalui konsili. Ya, itu. Nah, kemudian langsung aja permasalahan purgatori. Sebagai orang Katolik sejati dari lahir, harusnya kamu nggak perlu menanyakan saya yang baru jadi Katolik 2 tahun mengenai masalah purgatori. Apa yang kamu tanyakan? Apa yang kamu permasalahkan? Apakah orang-orang berpikir, oh kok ada purgatori sih? Memang menurut kamu selama kamu hidup di dunia ini, dengan terpisahkannya kamu dalam gereja Katolik tidak ada rahmat untuk sakramen pengakuan dosa. Jangan kamu pikir cuma gereja Katolik loh yang ada sakramen pengakuan dosa. Tuh Ortodoks juga tanya coba. Penting loh sakramen pengakuan dosa supaya kamu tidak terpisah secara kekal dengan Allah. Ingat loh, nggak ada di dalam kekristenan. Sekarang saya coba tanya sama teman-teman. Saya coba untuk melakukan interaksi 2 arah dengan siapapun, dengan kolom komentar, dengan kamu secara spesifik, gak masalah. Saya tanya sama teman, sudah yakinkah selama kamu hidup di dunia kamu tidak melakukan dosa? Yakin gak? Oh, kita berdasarkan darah Yesus saya sudah ditebus. Itu cringe didengar di telinga saya, mau berdarah kuping saya. Yesus itu disalib bukan jadi lisensi untuk kamu bebas berbuat dosa. Saya bebas berbuat dosa apapun itu, saya sudah yakin ditebus oleh Yesus. Kata siapa? Yudas buktinya. Sebesar dosamu, sebesar Yudas gak mengkhianati Yesus, menjual dengan 30 keping perak? Ya, kalau Yesus mengampuni Yudas, kenapa Yudas memilih untuk bundir? Karena Yudas tahu dosanya tidak dapat diampuni dan tidak dapat dimaafkan. Dia tahu dia sudah merasa grief yang terlalu mendalam, putus asa. Dia tahu Allah tidak mampu dan tidak akan mengampuni dia. Lebih parah dari Yudas kamu. Menganggap penyaliban Yesus sebagai lisensi. Bahwa apapun yang kamu lakukan, kamu bebas berbuat dosa. Saya sudah pernah bilang bukan di live ini. Kalau kamu menyangka penyaliban Yesus itu sebagai lisensi kamu bebas berbuat dosa, itu sama seperti ajaran Saracen. Saya sudah pernah nampilkan dalilnya loh. Kalau kamu bilang penyaliban Yesus itu sebagai lisensi, dalam tanda kutip lisensi untuk bebas berbuat dosa, kamu seperti Saracen. Artinya selama saya berada di dalam Yesus, selama saya ini, itu kamu seperti Saracen, ada dalilnya. Selama kamu masih mempertahankan 2 kalimat titik-titik, sekalipun kamu berzina, sekalipun kamu mencuri, kamu tetap akan masuk surga. Kalau kamu orang Kristen berpikir seperti itu, teman-teman oknum-oknum yang ada yang berpikiran seperti itu, kamu bukan Kristen loh. Karena kekristenan sejati justru ketika hidup di dunia berusaha untuk menghindari dosa. Ketika jatuh dalam dosa, apa yang dikatakan para rasul dan Tuhan Yesus? Pergi untuk melakukan pengakuan, rekonsiliasi. 2 Korintus 5 ayat 18-20, Yohanes 20 ayat 21 sampai 23 itu kan dalilnya Tuhan Yesus mengurapi para rasul, mengembusi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Ya, sehingga mereka mampu mengampuni dosa orang dan mampu menyatakan dosanya tetap ada. Itu kuasa loh. Dan nggak bisa sembarangan, nggak bisa Joseph saya mau mengaku dosa di sini di live ini. Semoga ketika saya sudah mengaku dosa sama nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Loh, ada kan di dalam Kisah Para Rasul ketika Petrus dihadapkan dengan orang, ambillah uangku ini supaya aku dapat melakukan apa yang kamu lakukan. Apa kata Petrus? Enyahlah engkau, binasalah engkau dengan uangmu. Engkau menyangka karunia dari Allah dapat dibeli dengan uang.
Artinya nggak bisa sembarangan, bahkan oleh uang sekalipun. Mengerti nggak sampai dengan ini? Jadi teman-teman yang dalam konsep purgatori, ini kita berangkat dulu dari pengakuan dosa. Kenapa? Purgatori itu keadaan bagaimana ketika jiwa kita setelah selesai melakukan penziarahan di dunia ini masih ada dosa-dosa yang perlu dimurnikan, maka keadaan disebut dengan purgatori. Sekali lagi, tadi saya sudah bilang loh, nggak mungkin selama hidup di dunia kita tidak pernah berbuat dosa. Dan ingat, nggak mungkin selama di dunia kita bisa mengingat semua dosa-dosa. Bahkan ingat loh, Alkitab sendiri menyatakan ketika kamu tahu ada seseorang yang memerlukan bantuan kamu dan kamu memilih untuk tidak melakukan perbuatan baik, itu sudah termasuk dosa. Ingat loh, Alkitab mencatat itu, Rasul Yakobus mencatat itu. Itu sudah termasuk dosa. Makanya kalau berbicara mengenai dosa, keberdosaan, bahkan ketika teman-teman mengurungkan niat baik, daripada gua kasih mending buat gua. Nah, itu sudah termasuk dosa. Ketika teman-teman sudah berpikir, ingat loh, Yesus sendiri mengatakan, matamu sudah melihat, menginginkan, itu kan sudah termasuk dosa. Dan lupa dan tidak sempat mengaku dosa ketika teman-teman sudah terpisah jiwa dan raganya, yaitu keadaan itu. Loh, nggak bisa, udah dibilang. Selama kamu tidak mengaku dosa, tidak ada pengampunan. Udah dibilang. Penyaliban Yesus bukan berarti lisensi kamu bebas berbuat dosa dan secara automatically kamu langsung diampuni begitu saja. Egois kamu. Mendiskreditkan penyaliban Yesus. Penjahat di sebelah kanan Yesus saja, Santo Dismas saja, perlu membela Yesus untuk mendapat firdaus dari Tuhan Yesus. Betul nggak? Sekalipun dia sudah mengaku dosanya. Perlu approval kan dari Tuhan Yesus? Pada hari ini juga engkau bersama denganku. Betul nggak kira-kira? Perlu adanya pengakuan. Ketika Dismas itu membela Yesus karena Gestas penjahat di sebelah kiri malah mengolok-olok Yesus, apa yang dilakukan Dismas? Apakah engkau tidak tahu bahwa kita memang berdua adalah seorang penjahat, tetapi orang ini tidak ditemukan kesalahan apapun? Dismas memberikan pembelaan. Dia mengakui dia itu orang bersalah, orang berdosa di hadapan Yesus. Kita berdua ini orang penjahat, kan gitu. Itu kan pengakuan dosa. Makanya kita berhak mendapatkan hukuman ini, tetapi orang ini tidak ditemukan kesalahan apapun. Baru dosanya diampuni. Makanya Yesus baru memberikan, pada hari ini juga engkau bersama dengan aku. Betul nggak? Nggak bisa kalau nggak mengaku. Jangan kamu bilang, oh selama ada darah Yesus, oh selama ada penyaliban dosa kita langsung enggak. Para rasul mencatat semuanya berdasarkan pengakuan dosa dan berdasarkan penetensi, absolusi dari imam. Itu harus jelas. Kronologinya harus unut. Nah, apakah ada 1 Korintus 13 bagaimana Rasul Paulus memperumpamakan pekerjaan kita seperti diuji dalam api, bukan api yang menghanguskan. Loh, sekarang kalau teman-teman saya tanya, buat apa kita berada dalam keadaan purgatori kalau pada akhirnya kita kekal di sana? Neraka itu yang kekal, teman-teman. Neraka yang kekal. Gereja Katolik tidak pernah menyatakan surga dan neraka tidak kekal. Ya. Surga kekal, neraka kekal. Sekarang paling simpel, ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang penjara di dalam Matius 5 ayat 25, silakan dibaca. Silakan dibaca. Memperumpamakan bagaimana kalian diserahkan ke dalam penjara, tidak akan keluar ke dalamnya sampai utang-utangmu lunas dari sana. Kira-kira. Perumpamaan tentang penjara. Apakah teman-teman di neraka itu disebut sebagai penjara? Bisa disebut sebagai penjara? Nggak ada. Nggak bisa. Kenapa? Karena yang namanya neraka sekali lagi kekal. Buat apa diampuni dosanya? Maka berkat rahmat purgatori itulah di mana pada saat jiwa-jiwa yang masih ada dosa-dosanya perlu. Ini saya agak gregetan ya yang bilang muter-muter nih, teman-teman aja yang menjelaskan, coba saya pengen tahu. Yang bilang saya juga nggak nyambung, coba. Saya sudah bilang ya, dari kronologis dulu. Purgatori ada karena adanya dosa-dosa yang belum sempat diakui. Maaf ya, saya bersikap adil. Mau kamu Kristen, mau kamu Islam, kalau ada yang komentar saya tidak nyambung, saya tidak jelas, ya coba bantu saya untuk menjelaskan. Jadi jangan cuma di bawah, cuman bilang saya nggak nyambung, bukan saya emosian, harus seperti itu, tanggung jawab gitu. Ya silahkan naik. Jadi biar kamu yang menjelaskan gitu. Kalau kamu bilang saya nggak nyambung, kamu mungkin lebih nyambung jelasinnya, silahkan.
Oke, saya lanjut ya selama nunggu kamu itu menjelaskan. Naik. Nah, jadi ketika berbicara purgatori, itu bagian dari pelajaran Alkitab. Dari biblical, bahkan kamu kalau baca naskah Vulgata, tahu bro, naskah Vulgata dalam bahasa Latin, purgatori itu ada loh. Ya, purgatorium, ya itu ada loh teman-teman. Indulgensi yang teman-teman selama ini salah paham, indulgentiam, itu ada dalam naskah Vulgata. Tahun berapa Vulgata? Saya tanya. Naskah Vulgata itu oleh Santo Jerome. Jadi jangan bilang apakah Vulgata, apakah indulgensi, purgatori ada? Ada, jangan bikin malu. Itu naskah Alkitab dalam bahasa Latin memang dari mana? Ya, Purgatori, kalau di Vulgata di ayat berapa? saya buka sebentar. Saya ambil Alkitab dulu ya. Oke. Di dalam Matius 5 ayat 25 seperti yang tadi saya sudah katakan, perumpamaan Tuhan Yesus tentang penjara, ya. Perumpamaan Yesus tentang penjara itu jelas. Ya, coba dibaca Matius 5 ayat 24 sampai 25. Yang tadi saya sudah sebutkan kayaknya deh. Halo? Ya. Oke. Matius 5, 24 sampai 25 ya. Aku baca ya. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Oke, terus yang purgatorinya yang gimana? Iya, penjara itu kamu baca ayat berikutnya. Keadaan di penjara itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan keluar dari sana. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Terus? Ya, jadi perumpamaan tentang penjara itu, kalau kamu sempat pahami purgatori itu keadaan di mana jiwa-jiwa tersebut masih ada dosa yang membuat mereka tertunda masuk dalam surga. Baru mereka setelah jiwa-jiwanya benar-benar bersih, baru bisa masuk dalam surga. Itu purgatori loh. Sekarang saya tanya, apakah kamu pikir penggunaan penjara hanya ada di ayat itu? Bentar. Berarti penjara ini kalau dalam Vulgata itu purgatori? Itu keadaan yang mirip dan juga seperti purgatori. Tadi saya sempat menyebutkan kan? Kalau kamu, saya tanya sekali lagi, apakah kamu pikir penjara itu, keadaan itu hanya ada di dalam Matius 5 ayat 24 sampai 25? Ada nggak? Ada. Memangnya ada di mana lagi? Oh, kalau kamu, berarti kamu sekarang di gereja mana sih kalau saya boleh tahu? Sebentar ya, ini kalau kita baca di konteksnya ini, konteks yang... Saya tanya, dijawab dulu, kamu sekarang di gereja mana? Aku sekarang di Pantai Costa. Oh, di Pantai Costa, harusnya ada biblical ya, ada pendalaman Alkitab. Kamu tahu nggak penjara itu ada di mana? Kamu baca secara konteks, oh ya, lanjut. Saya pengen dengar. Iya, makanya. Ini kan kalau kita baca di ayat seterusnya, di ayat 28 sampai seterusnya lah, sampai habis ini, ayat 48. Dari aku lihat dulu konteksnya ini kan juga matang. Loh, saya pikir kamu sudah tahu konteksnya, ternyata harus dilihat dulu. Ini loh, apa namanya, penjara yang dimaksud ini tuh neraka loh. Penjara neraka? Baca lagi. Neraka bisa keluar? Baca lagi yang kamu tadi saya suruh baca di ayat terakhir ayat 26. Baca. Sesungguhnya kamu tidak akan keluar sebelum dendamu dibayar lunas. Sejak kapan orang Kristen neraka tidak kekal bisa keluar? Aku salah.
Oke, terus memang penjara yang di mana lagi? 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 19 sampai dengan 20. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 20. Oh, 1 Petrus 3:19 ya. Ayat 18 sampai dengan 20. Oke, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah, yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi juga yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada orang-orang yang di dalam penjara, yaitu kepada Di dalam penjara, Yesus ngapain ke penjara itu? Untuk ngapain? Baca ayat seterusnya. yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang diselamatkan oleh air bah itu. Jadi ketika Yesus sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang wafat di kayu salib turun ke tempat penantian, menurut kamu Yesus turun ke neraka? No. Dan dibilang neraka itu kekal, keterpisahan Allah. Jiwa-jiwa roh-roh yang ada di dalam penjara itulah mereka yang pada waktu Nuh tadi yang kamu bacakan itu. Itu penjara tuh, perumpamaan penjara lagi. Itu Petrus loh yang ngomong. Yesus tadi ngomong di dalam Matius 5 ayat 23, ayat 24 sampai dengan 26. Petrus ngomong dalam 1 Petrus 3 18, 19, lebih spesifik di ayat 19, perumpamaan tentang penjara. Tahu nggak bagaimana gereja mengajarkan jiwa-jiwa yang di penjara ini? Yaitu, loh, kalau kamu pikir memberitakan Injil, oh Yesus emang berkarya Injil lagi? Enggak, menyelamatkan mereka. Sehingga mereka masuk ke dalam kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu nggak kosong ya teman-teman ya. Kita tidak perlu penantian lagi, kita sudah punya private janji. Wow, itu buktinya kok. Yesus mengangkat semua jiwa-jiwa yang ada dalam penjara itu supaya mereka bebas. Ngapain Yesus ke penjara? Say hi. Halo Nuh, halo Abraham, lagi ngapain? Enggak kan? Turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Kamu tahu kan kebangkitan Yesus itu untuk membuktikan apa? Mengalahkan maut. Upah dosa adalah maut. Maka ketika dia turun ke tempat penantian, dia menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada dalam penjara yang disebut dengan tempat penantian itu. Mereka yang sudah menanti sejak lama keselamatan Yesus melalui penyaliban, maka mereka diangkat ke dalam kerajaan sorga. Oke, itu kan pra Yesus. Nah, kalau pasca Yesus? Yaitu tadi Matius 5 ayat 24 sampai 25. Perumpamaan itu tadi yang kamu sempat salah menafsirkan itu sebagai neraka. Udah dibilang, nggak mungkin itu neraka. Ngapain Yesus nyelamatin orang ke neraka? Pun untuk membuktikan ada jiwa-jiwa yang disebut dalam penjara itu yang menanti itu dalam tanda kutip. Itu, loh, kamu kok pola pikirnya kok ciptaan Allah itu temporer sih, bro? Oh, purgatori itu pra Yesus. Oh, berarti udah kosong ya sudah kita tutup. Close. Maaf, tenan ini close, purgatori sudah tutup ya. Sudah close untuk renovation. Mungkin ganti konsep. Kamu pikir Tuhan seperti itu ya? Tetap ada itu purgatori. Untuk jiwa-jiwa yang tadi saya sudah jelaskan dari awal. Yang mereka masih ada dosa-dosa yang perlu dimurnikan. Purification, purgatory itu kan bahasa Inggrisnya purification. Ya. Loh, surga dan neraka kekal, purgatory ada. Kurang apa Tuhan Allah kita? Begitu baik. Jadi bilang kamu gak mungkin masuk ke dalam surga, kamu munafik. Rasul Yohanes saja mengingatkan kok. Dalam 1 Yohanes coba dibaca. Gak mungkin kamu tidak berbuat dosa. Baca itu. Nah, iya, kalau itu sih betul. Nah, cuma kan gini loh, kamu tadi coba perhatikan deh yang di 1 Petrus tadi, 1 Petrus 3 ayat 18 itu ya. Itu kan memang kan ke dalam penjara. Nah, itu kan jelas disebutkan itu loh di ayat 18 itu bahwa sebab Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Untuk segala, berarti dia baik past, present, future. Baik yang masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Saya tidak pernah mengatakan penyaliban Yesus hanya terjadi di masa lalu dan dampaknya di masa lalu. Come on, I've been explain it for almost 20 minutes. Di awal saya udah bilang,
Jikalau kamu menganggap penyaliban Yesus itu sebagai lisensi, segala dosa kamu Nah, otomatis ini juga dihapus. Kamu ini salah. juga salah. Aku juga nggak pernah bilang bahwa penyaliban Yesus itu lisensi untuk bisa bebas berbuat dosa, ya itu enggak John, juga. come on, don't be like Saracen or Mohamedan. This is for the very first time on our discussion. Saya mute kamu. Udah dibilang jangan GR. Saya bilang orang-orang yang menganggap penyaliban Yesus sebagai lisensi. Saya nggak bilang secara spesifik kamu. Coba didengar lagi baik-baik ya. Bisa? Soalnya saya udah jelasin 20 menit di awal tadi. Kamu dengerin nggak? Kamu dengerin nggak dari tadi di awal saya dengerin? Jelasin. Saya sudah tahu bakalan kesini. Betul nggak teman-teman? Bakalan kesini. Segala dosa kita. Oh berarti nggak perlu lagi mengaku dosa. Nggak perlu lagi. Udah nggak usah khawatir. Mau kita mau berbuat zina. Mau mencuri. Mau membunuh. Mau korupsi. Orang Kristen pasti diampuni dosa. Kamu bukan Saracen. Saya tadi udah jawab. Sebagai antisipasi nih. Kamu dengar nggak tadi? Saya sudah jelasin itu sebelumnya. Siapa yang bilang saya muter-muter? Justru saya sudah mengantisipasi. Bener kan akhirnya ngomong kayak gini? Coba baca itu 1 Petrus 3:18. Berarti ini purgatori ini adalah untuk orang-orang yang sebelum meninggal belum sempat mengaku dosa gitu. Yes, masih ada dosa-dosa yang perlu dimurnikan juga. Mereka tertunda untuk masuk ke dalam surga karena surga adalah keadaan yang kudus. Betul. Loh, kalau kamu ngomong sama ortodoks diajarin purgatori nggak? Memang enggak, tapi mereka punya bahasanya sendiri. Kalau kamu nanya sama Ki Ahmad yang simpatisan Gereja Ortodoks Indonesia atau GOI atau GGOC, mereka mengajarkan kok Arial Tolhos. Itu lebih aneh lagi kalau kamu pengen mendalami Arial Tolhos itu. Tapi balik lagi, kita berbicara mengenai pengujian dogmatis gereja itu memang harus seperti ini, buka-bukaan. Nggak jadi masalah. Bukan artinya menjelek-jelekan, kita saling mencari kebenaran dan mengungkap kebenaran. Saya tidak pernah artinya melarang teman-teman untuk mengatakan gereja Katolik sinkretisme dan seterusnya, enggak. Tapi saya selalu mengejar poin sinkretismenya seperti apa, tunjukkan. Contoh, kayak tadi kan bahas masalah patung dan seterusnya. Saya udah bilang, mau ngomongin gereja Katolik punya patung, mana buktinya kayak gitu. Saya tidak saya nggak bohong, nggak boleh. Bahkan saya mempersilahkan kan, kritik aja, tapi kritiknya yang jelas gitu, supaya kita bisa mikir jawaban atas kritik kalian gitu. Sama seperti Saracen, saya pukul rata. Mereka mau anti dengan Yesus silakan, tapi alasannya masuk akal gitu. Ya silakan dilanjutkan. Oke, terus kalau misalnya nih, kan tadi memang purgatori itu untuk dosa yang belum sempat diakui sebelum meninggal. Nah, pertanyaan saya selanjutnya gini, bagaimana maksudnya kita bisa tahu bahwa di dalam purgatori itu kita akan berapa lama? Nggak bisa hitungan waktu lah. Kamu pikir memang ketika Yesus berada di dalam penjara itu roh-roh yang ada dalam penjara hitungannya sama 3 kali 24 jam? Meskipun dia pada hari ketiga bangkit. Oh enggak, okay, sekarang saya tanya. Yesus berada di dalam penjara memberitakan Injil yang tadi di dalam 1 Petrus 3:18, kamu nggak nanya berapa lama itu Yesus di penjara? Ya kalau itu kan kalau secara secara waktu kita di bumi kan memang 3 kali 24 jam kan, karena kan Yesus kan meninggalkan pada bangkit kan pada hari yang ketiga setelah dia meninggal, setelah dia wafat disalib. Nah ya oke, itu sih aku nggak oke itu fine. Nah sekarang mungkin pertanyaanku gini, dari setelah kita kan tadi purgatori itu dosa yang tidak sempat diampuni, kita ke purgatori. Nah terus bukan tidak sempat diampuni ya, bukan tidak sempat. Maksudnya tidak sempat diakui. Ya betul yang tidak sempat diakui ya. Aduh, tadi mau nanya apa ya? Udah nanti aku lupa apa yang mau ditanyain. Jelasin dulu. Oke, jadi saya lanjutkan ya. Mengenai purgatori juga, tadi kan saya sempat nyebutin 1 Korintus ya. Itu boleh dibuka kok, teks dalam bahasa Latinnya 1 Korintus 3 ayat 15. Gitu. Nah, mengenai kapan, dimensi waktu tadi, Om Fire nanya kapan. Ya, kita nggak ada yang tahu. Orang Yesus juga bilang, sampai hutangmu lunas. Ada nggak kira-kira setelah Matius 5 ayat 26-27 dilanjutkan, murid bertanya, Yesus, kapan itu dia bisa keluar dari penjara? Berapa lama ya? Apakah 1 tahun, 2 tahun? Kan nggak dikasih tahu kan? Itu misteri. Sama kayak kita memikirkan kedatangan Yesus kedua kalinya.
Ada yang berani nanya, Yesus, Matius 24, 29 sampai 31, Yesus memberikan perumpamaan tetapi tentang anak manusia yang akan datang dan seterusnya. Kemudian para rasul yang udah mendengarkan, oh emang kapan? Padahal itu misteri Allah, ya kan? Nah itu, kalau ditanya kapan. Nah tadi ya, 1 Korintus 3 ayat 15, kamu mau baca itu. Api yang membersihkan. Nah itu, coba baca dalam bahasa Latinnya. Puros. Puros itu bahasa Yunani ketika ada api. Ya. Puros. Oke. Puros itu dari bahasa Yunani. Kalau kamu baca 1 Korintus 3 ayat 15, itu artinya api yang menyucikan karena apinya tidak membinasakan. Baca. Kenapa? Karena dikatakan bahwa api tersebut tidak membinasakan. Coba baca 1 Korintus tadi udah belum? Yang saya sempat nyebutkan itu. Pekerjaan kita. Udah ketemu. Nah itu kan 1 Korintus itu. Kalau kamu baca dalam bahasa Yunani itu puros itu. Ya, Puros dalam bahasa Latinnya piros. Nah itu api yang dimaksud itu bukan api yang membinasakan dan itu bukan api neraka, jelas. Apalagi api yang dapat menyelamatkan, yang dapat memampukan orang. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tuh. Oke, berarti sebentar. Purgatori ini adalah api yang apa? Yes. Karena api purgatori, betul. Api penyucian, yes. Api yang menguji ini berarti. Yang menguji perbuatan ini. Ya, yang masih memurnikan dosa-dosa kita. Purgatorium sendiri artinya pemurnian, penyucian, bukan pencucian, penyucian, pensucian. Oke, berarti kalau gitu darah Yesus yang tertumpah di kayu salib untuk pengampunan, bukan untuk penyucian gitu. Beda konteks. Kamu tadi kan mengkritik Matius 5:25 aja, kamu mau pakai konteks yang sampai sekarang saya belum mendengar konteks kamu apa. Kamu lagi Enggak. Itu ya betul konteksmu betul. Oke. Nah aku cuma ini loh. Beda loh. Ini lagi ngomongin penyaliban Yesus, ini lagi ngomongin pengujian. Loh, sekarang kalau penyaliban Yesus nggak cukup, memangnya ngapain Yesus harus turun ke tempat penantian? Di dalam 1 Petrus 3:18, balik lagi dong kita ke 1 Petrus 3:18. Kamu nggak mempertanyakan? Kan kalau yang Yesus tadi turun itu kan untuk apa namanya? Untuk mengangkat orang-orang yang memang sudah percaya kepada korbannya sebelum kedatangannya. Loh, bagaimana mereka bisa mempercayai berarti itu otomatis mereka punya iman yang sama dengan Yesus Kristus. Lah iya dong, karena kan mereka kan sama-sama menantikan kedatangan. Bedanya kan gini, kalau mereka menantikan nggak perlu penjelasan, biar nggak lupa. Kalau mereka percaya Yesus sebelum kedatangan Yesus, buat apa mereka diselamatkan belum dan buat apa mereka perlu diselamatkan dan menunggu? Ya karena Yesusnya belum datang. Ya nggak usah balik-balik lagi. Kalau begitu, kenapa Anda mengatakan penyaliban Yesus itu cukup untuk semuanya? Maksudnya? Ya harusnya nggak perlu Yesus turun ke tempat penantian dong. Itu kan, kalau yang Yesus turun ke tempat penantian itu kan masa dalam misteri rohani, dalam misteri roh gitu loh. Karena kan kalau secara timeline kan memang Yesus kan belum datang. Ketika Nuh, Abraham, Musa dan seterusnya melakukan korban itu kan Yesus kan belum turun. Yang melakukan korban itu siapa? Yang melakukan korbannya mereka. Mereka itu kan Nuh, Abraham, Musa dan seterusnya. Adam? Ya Adam termasuk. Adam melakukan korban itu sesuai nggak dengan hukum Taurat? Ya harusnya iya. Kata siapa? Hukum Taurat itu ada kapan? Pas kapan? Ya, hukum Taurat kan adanya di zaman Musa. Cuma kan hukum Taurat sudah. Terus kan Adam tahu dari mana hukum Taurat? Nah, makanya jangan asal-asalan jawab. Harus hati-hati dan jangan sesuai dengan logika berpikir. Oke, coba jelaskan. Nah, jadi maksudnya tidak sesimpel itu memaknai penyaliban Yesus itu nggak simpel itu, Mas. Jadi gini,
Ketika digunakan dalam 1 Korintus 3:15 yang menyucikan pemurnian, itu maksudnya keadaannya. Ya, Yesus yang memberikan rahmat itu tetap Yesus melalui rahmatnya. Makanya sama seperti dia turun ke tempat penantian. Ya kenapa? Lo orang-orang di penjara itu kan nggak mampu bayar denda. Hanya orang di penjara, kayak contoh deh, saya di penjara nih. Halo, Om Fire, saya di penjara. Nih polisinya minta denda 12 juta. Saya ini kan di penjara ya nggak ada duit. Gimana ya? Ya udah jelas lah. Om Fire atau orang-orang lain yang membantu saya, betul nggak? Maka dalam ini Yesus sebagai satu-satunya Juru Selamat yang memampukan dirinya untuk menyelamatkan kita semua, menyelamatkan jiwa-jiwa ini. Begitu loh. Ya penyaliban Yesus itu nggak sia-sia pada akhirnya. Hanya kepada orang-orang ini saja jiwa-jiwanya yang belum suci seutuhnya, murni seutuhnya. Ngerti nggak? Makanya kalau kamu Katolik dan lain harusnya tahu purgatori itu jiwa-jiwa itu kita selalu bawa dalam intensi perayaan Ekaristi. Itu intinya kan? Ekaristi itu apa? Ya puncaknya kurban yang Yesus lakukan sekali dan untuk selamanya. Itu Yesus yang disalibkan. Apa kami mempercayakan purgatori itu kepada Bunda Maria, kepada Santo Joseph, kepada Santo Maximilianus, kepada Santo-Santa lainnya? Enggak. Ekaristi kalau kamu pernah Katolik. Betul nggak? Didoakan jiwa-jiwa yang ada di dalam api penyucian. Makanya kita ada hari raya semua arwah orang beriman dan seterusnya. Kan gitu. Jadi tetap penyaliban Yesus at the point itu yang memampukan kita. Rahmat itulah yang memampukan kita. Ya. Pertanyaannya jangan seperti Saracen ya. Yesus memurnikan dengan cara apa? Kau selalu bilang jangan menambah, jangan mengurangi kitab suci. Kalau nggak dikasih tahu caranya bagaimana, mau Yesus mengangkat mereka, mau Yesus mencurahkan berkat, nggak usah ditanya. Ini siapa yang nanya ya di kolom komentar ini? Yesus memurnikan dengan cara apa di alam sana? Hanson Lim. Kalau tidak tertulis dalam kitab suci seperti tadi pertanyaan Om Fire, berapa lama? Ya sudah, itu bagian misteri ilahi. Kok pakai nanya dengan cara apa? Tadi udah bilang, dengan rahmatnya. Bukan secara penjelasan secara fisikal, secara teknikal bagaimana yang kita nggak tahu. Teknikal sudah jelas tadi rahmat. Kalau kamu mau tahu gambarannya itu misteri lah. Gitu. Hanson Lim ini komentar. Ya, silakan. Nah iya kalau oke, ini saya terakhir ya, soalnya saya jam 5 ada ibadah, jadi ini terakhir. Oke, jadi sebelumnya makasih ya Yosef untuk penjelasannya. Meskipun ya, oke, saya akan coba proses dulu apa yang kamu jelasin tadi ya. Dan apa namanya, kalau menjawab dari pertanyaan yang tadi ya, yang siapa namanya? Siapa tuh yang komen itu? Hanson Lim ya? Hanson Lim ya. Kalau saya sih jawabnya simpel ya. Maksudnya kalau dengan apa Yesus memurnikan ya jelas dengan pengorbanannya. Kalau saya sih ya menjawabnya sih gitu. Cuma oke, kalau misalnya menurut Bung Yosef itu misteri ya oke, itu kembali ke inilah, ke masing-masing. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu juga bagian dari misteri loh. Kan kamu tadi sempat bilang. Sorry, gimana? Pengorbanan Yesus di kayu salib itu termasuk bagian misteri Allah loh. Rancangan keselamatan Allah. Ya. Cuma kan sudah dinyatakan di dalam salib Kristus kan. Dinyatakan dalam salib Kristus dengan cara apa? Dengan cara Yesus disalib lah. Dengan cara apa lagi? Tahu nggak misteri yang dimaksud itu bagaimana? Tahu nggak misteri yang dimaksud itu bagaimana? Nggak tahu. Misteri yang dimaksud itu bagaimana? Ya udah, kalau nggak tahu jangan asal jawab. Jangan membedakan ketika saya sudah menjawab dengan misteri ilahi dengan pengorbanan Yesus. Pengorbanan Yesus itu masuk dalam misteri. Kalau pernah Katolik, kamu tahu kan misteri inkarnasi? Ya, tahu. Ya sudah. Penyaliban Yesus di kayu salib karena dia sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah, bukan? Ya, betul. Ya sudah, itu bagian dari misteri, bukan? Oke. Ya udah. Makasih ya Yosef ya sudah menaikkan saya ke room ini. Saya juga bentar lagi harus pergi karena ada ibadah. Nah, kasih juga sudah diberi kesempatan, dan sekali lagi aku mau mengapresiasi
Ya, dengan rahmat Tuhan kamu bisa berusaha di sini gitu ya. Ya, aku tahu maksudnya oke, pasti bukan semata-mata hanya usahamu itu betul. Itu juga karena anugerah Tuhan. Jadi, aku maksudnya mengapresiasi bahwa kamu lebih terutama sih yang aku apresiasi itu usahamu di dalam menjangkau teman-teman kita yang belum kenal Kristus lah. Kalau kita yang maksudnya yang inter Kristus ini, aduh udahlah maksudnya nggak usah terlalu nggak usah terlalu banyak-banyak lah gitu ya. Maksudnya lebih seringnya sih lebih baik interaksinya keluar aja gitu, karena kan ladang di luar kan masih jauh lebih besar dan lebih kuning gitu kan. Ya itu aja sih. Oke. Ya, makasih ya Yosef ya. Terima kasih Tuhan Yesus juga. memberkati. Iya, Tuhan Yesus Yesus memberkati. Salves dan sekali lagi Merry Christmas and Happy New Year. God bless you all. Salve, Merry Christmas dan Happy New Year. Ya.